Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di channel Cerita Nadia. Kali ini aku bersama temanku. Hai. Nah, ini temanku adalah mahasiswa psikologi di Universitas 11 Maret. Jadi video kali ini aku akan tanya seputar jurusan psikologi. Jadi simak video ini ya sampai selesai. Oke, boleh kenalan dulu nih, Kak Kristina. Aku manggilnya Christine ya guys. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kristina, biasa dipanggil Christine, Kristina juga boleh. Aku kuliah di Universitas 11 Maret, jurusan psikologi, dan aku baru masuk kemarin tahun 2022. Nah, dia udah tahu kan dia mahasiswa psikologi, jadi langsung aja ya, aku tanya langsung. Awalnya kan aku kira jurusan psikolog, tapi kan ternyata kita nyebutnya psikologi ya. Kalau boleh tahu itu kenapa ya kita nggak boleh manggilnya psikolog tapi harus psikologi gitu? Boleh dijelasin? Soalnya kan kalau masih mahasiswa itu biasanya itu manggilnya itu psikologi, maksudnya jurusan psikologi. Kita belum dapat gelar psikolog, kita harus sekolah lebih lanjut dulu agar mendapatkan gelar tersebut. Seperti itu. Oh, jadi terus bedanya psikolog sama psikiater itu apa? Psikiater itu lebih yang ke ngasih ke obat-obatannya, jadi itu dokter, terus dia melanjutkan lagi sekolah jurusan psikolog, terus abis itu bisa jadi psikiater kayak gitu. Oke. Tapi kalau jurusan psikologi itu nanti bisa ke psikiater juga? Berarti? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti kalau psikiater harus dokter. Oh, itu dokter. Oh iya. Kalau proses untuk menjadi psikolog itu mahasiswa S1 sudah bisa jadi psikolog atau belum? Belum. Oh belum. Jadi harus melanjutkan sekolah lagi, habis itu bisa jadi psikolog. Oke. Kalau boleh tahu masuk jurusan psikolog ini jalur apa ya? Kemarin aku masuk jurusan psikologi di UNS, itu jalur mandiri, pakai skor UTBK, terus udah sih itu aja. Kalau boleh tahu di-spill dong skor UTBK-nya berapa nih? Jadi teman-teman bisa buat adalah. Oh nggak boleh disebutin? Adalah. 600 ke atas pokoknya ya. Oke, jadi kalian harus belajar ya guys. Terus, nah kalau di psikologi di UNS ini kan maksudnya ke Fakultas Kedokteran. Kira-kira Kak Kristina tahu nggak sih bedanya atau materi yang dipelajari di psikologi di Saintek sama Sosum itu apa bedanya? Oke, sebelumnya kan kemarin waktu psikologi di UNS itu masuknya ke Fakultas Kedokteran, tapi untuk tahun 2022 itu di Universitas 11 Maret sendiri, psikologi itu udah mendirikan fakultasnya sendiri. Jadi di Universitas 11 Maret itu udah mendirikan fakultas psikologi sendiri gitu, udah nggak ikut kedokteran tahun 2022 kemarin. Terus bedanya psikologi Saintek sama Sosum itu nggak ada bedanya sih, yang membedakan cuman dia masuknya jalur IPA atau IPS. Kalau udah masuk itu juga yang dipelajarin pasti sama kok. Oh, jadi psikolog tadi ada di Sosum UNS enggak? Nggak ada, adanya Saintek. Boleh diceritain nih gimana perasaannya jadi mahasiswa psikologi? Seneng banget sih ya, teman-temannya itu banyak yang peduli, terus kalau misal ada apa-apa disuruh cerita, terbuka kayak gitu, saling kasih support. Sebenarnya aku waktu masuk kemarin itu agak kayak nggak cocok gitu sama temennya, tapi semakin kesini kok semakin wah perhatian, peduli kayak gitu, jadi kayak agak nggak salah masuk jurusan. Karena gitu. kalau psikolog tuh koneksinya ke batin mental atau gimana? Enggak? Koneksi. Ya kayak kita lebih paham, terus lebih kayak memahami perasaan seorang ya. Terus kalau mahasiswa psikologi itu apa harus bisa bahasa Inggris atau gimana? Jujur ya, kalau di UNS sendiri itu nggak mengharuskan bisa bahasa Inggris, tapi kalau misal ya harus bisa dasar-dasarnya aja lah. Soalnya kan ada salah satu dosen atau beberapa dosen yang mengharuskan kita itu mencari referensinya dari jurnal, dan jurnalnya itu yang internasional gitu loh. Nah jadi kita ya minimal ngerti lah maksudnya jurnal yang dibahas di jurnal itu apa kayak gitu. Berarti kalau kan tadi kan berhubungannya ke jurnal internasional, berarti
Kalau dengan speaking English-nya itu ada misal di sana tuh wajib nggak kita bahasa Inggris? Enggak. Memahami gitu ya? Enggak. Kecuali Buat waktu nanti memahami buat nanti tugas-tugas kayak ngeresin Iya, gitu. betul. Kalau materi SMA nih yang berkaitan dengan jurusan psikologi itu apa? Materi SMA sejauh ini cuman adanya di statistika sih. Kebetulan semester 1 ini aku udah dapat statistika Jadi dasar. perhitungan gitu? Iya, perhitungan. Terus apa hubungannya sama? Kata dosen aku itu kalau statistika itu berhubungan sama semuanya yang ada di dunia katanya. Statistika itu sangat berguna banget di kehidupan gitu katanya gitu. Oke. Meskipun aku belum menemukan fungsinya apa sih, tapi Kira kayak biologi gitu-gitu enggak? ada biologinya ada, tapi lebih ke otak, bahas yang di otak-otak kayak gitu. Itu maksudnya bioneuropsikologi ada. Mungkin materi kuliahnya apa aja sih yang udah kamu kan sekarang mahasiswa semester 1 kan, itu udah mempelajari apa aja gitu di sana? Banyak ya, ada psikologi kepribadian, perkembangan, psikologi sosial, kode etik, terus statistika dasar, bahasa Inggris, psikologi umum, bioneuropsikologi. Banyak banget, 10 kalau nggak salah. Semester 1 dapat 10 matkul. Ya. Oke, tapi seru ya di sana. Seru banget. Dosennya bener-bener yang kayak perhatian gitu loh. Kalau di kuliah di UNS psikologi ini ada buku wajib yang harus dipelajari atau kita cari-cari referensi sendiri gitu di sana? Ada beberapa dosen yang ngasih kayak bahan buat belajar di drive kayak gitu loh. Ada yang menyarankan beli buku ini satu kelas sama, terus ada yang ngasih file-file gitu. Ya itu terserah sih. Dosen nggak mengharuskan, tapi ada salah satu dosen yang mengharuskan harus ada bukunya waktu mata kuliah itu berlangsung seperti itu. Oke. Kalau di jurusan aku kan ada praktikum nih. Kalau di psikolog ada nggak sih praktikum? Kalau di psikologi? Iya, psikologi, maaf. Kalau semester 1 ini aku belum ada sih, makanya teman-teman aku pada sibuk praktikum dan aku agak santai. Iya, berarti belum. Di semester 1-nya ada praktikum tetap? Enggak ada praktikum berarti di psikologi, ada, tapi nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Oh iya. Oke, berarti nggak ada praktikum nih guys. Karena praktikum susah gitu loh, buat lapraknya pusing. Terus biasanya kan Kak Christine kan di jurusan psikologi ini di Fakultas Kedokteran. Nah di sana itu tugasnya banyak gak sih? Terus ya jadi stres gitu gak kalau tugasnya banyak misal? Kan udah yang tadi aku bilang itu kalau di UNS sendiri itu masuknya udah Fakultas Psikologi sendiri, dan untuk tugas-tugasnya itu berhubung masih semester 1 ya, jadi kayak belum banyak, tapi untuk cutting yang udah semester 5 tuh kayak udah pusing gitu loh katanya, dan aku kan belum merasakan itu, jadi masih santai gitu semester 1. Jadi di sana tapi pernah nggak ada tugas yang sekiranya berat sampai bikin pusing gitu? Sejauh ini nggak sih, enjoy. Hebat banget. Kalau seringnya di sana disuruh tugas apa ya di sana? Maksudnya kayak tugas misal makalah atau iya, makalah itu pasti ya, atau apa gitu. Makalah, bikin makalah, PPT buat presentasi, terus habis itu review jurnal internasional maupun nasional, bikin jurnal seperti itu. Oke. Dalam menjalani kuliah nih, pasti kan ada suka dukanya. Nah, di sana selama semester 1 ini suka duka dalam kuliah itu apa aja, boleh dijelasin ke teman-teman? Suka duka waktu kuliah atau mau masuk kuliah? Waktu kuliah. Untuk sukanya ya banyak ketemu teman-teman baru ya. Sedangkan aku sendiri tuh udah 2 tahun gap year, jadi kayak ngerasa sepi gitu. Terus waktu masuk kuliah dapat teman-teman banyak, terus relasi banyak. Nggak cuma teman seangkatan, aku juga punya teman dari cutting yang ada yang dari berbagai fakultas dan jurusan. Dapat teman kos yang baik. Itu sih yang sukanya. Kalau dukanya itu apa ya, saking banyaknya duka jadi kayaknya nggak bisa disebut. Dukanya apa ya? Nah, jadi for your information ya guys, ini temanku ini dulu ngejar banget masuk ke fakultas ke jurusan pendidikan dokter. Pendidikan dokter selama dari tahun 2020 dan akhirnya 2022 dia lolos di psikologi UNS. Tapi di Fakultas Kedokteran juga ya, meskipun nggak jadi mengobati secara fisik, tapi dia bisa mengobati secara mental nantinya gitu guys. Jadi doain terus temanku ya supaya dia sukses. Amin.
Jadi tadi dukanya katanya banyak, jadi nggak bisa dijelasin gitu ya saking banyaknya. Terus ya kan psikologi ini kan mempelajari kesehatan mental kan ya. Nah terkadang kita kan ngerasain sedih, galau, atau mungkin bisa tanda kutip itu tertekan. Nah berarti rata-rata anak psikologi itu bisa mengontrol dirinya sendiri, kayak ngobatin mentalnya sendiri gitu, atau pernah dalam keadaan depresi gitu? Anak psikologi pernah gak sih depresi gitu? Kalau semua anak psikologi bisa mengobatin dirinya sendiri itu belum tentu ya, soalnya aku juga sendiri juga nggak tahu orang itu kayak gimana. Tapi kalau misal tadi apa yang pertanyaannya kedua? Depresi? Kalau anak psikologi kan pernah jadi depresi itu bisa ngobatin diri sendiri atau gimana? Dia pernah depresi gak sih anak psikologi? Secara kan dia bisa paham tentang mental, terus tentang batin perasaan. Pernah. Kalau ditanya anak psikologi itu pernah depresi nggak sih? Pernah. Dan aku juga berhubung aku juga pengguna Twitter ya, aku sering baca. Kebanyakan orang masuk psikologi itu dengan alasan dia pengen sembuh gitu. Berarti dia juga punya kesehatan mental yang terganggu, jadi dia masuk psikologi dengan alasan tersebut. Terus aku mau tanya, kan dulu ngejar banget di pendidikan dokter, tapi akhirnya Allah ngasihnya di jurusan psikologi. Pernah nggak sih kecewa gitu perasaannya? Gitu. Sebenarnya kalau kecewa itu pernah ya. Tapi akhirnya mengikhlaskan. Akhirnya mengikhlaskan seiring berjalannya waktu. Pertama masuk psikologi di UNS itu agak berat. Harus ngubur dalam-dalam mimpi yang udah lama banget aku perjuangkan kan. Jadi kayak pertamanya berat, terus lama-kelamaan semakin nyaman dan waduh kayaknya aku cocok banget masuk psikologi gitu. Nah jadi Allah ngasih yang tepat gitu. Mungkin kita baru nyadarinya ya sekarang. Nah meskipun baru 1 semester 1 nih, keterampilan apa yang sudah Kak Christina dapatkan ketika menempuh kuliah di jurusan psikologi? Keterampilan ya. Lebih kalau lebih sabar sih. Kebetulan juga aku kemarin ada kunjungan di salah satu sekolah, di mana itu sekolahnya itu khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi aku tahu secara langsung anak itu seperti gimana, terus responnya seperti apa. Jadi kayak gitu. Ketampilannya mungkin aku lebih sabar menghadapi anak-anak. Terus aku lebih bisa mengerti diriku sendiri meskipun kadang-kadang aku juga kehilangan arah. Terus kalau misal membantu orang itu kayaknya aku belum yakin aku belum bisa. Cuman kalau ada orang yang mau curhat atau cerita kayak gitu, aku bener-bener welcome banget. Oke, jadi aku ya senang gitu dia di psikologi gitu. Iya, senang banget. Kata dosen aku, ini berhubungan sama kode etik. Kalau misal ada temen, kerabat atau keluarga yang kena kesehatan mental, itu mau berobat ke saudaranya sendiri itu nggak diperbolehkan. Nanti takutnya mengurangi profesionalitas kita gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya nanti misal kamu ada masalah, terus aku harus milih yang mana. Kalau misal kamu salah, emang aku harus membenarkan itu kan? Enggak gitu. Jadi sebelum itu harus ada, kalau emang bener-bener mau, harus ada kesepakatan antara kedua pihak, antara aku dan kamu kan ini emang bener-bener sahabat ya. Jadi harus ada kesepakatan apapun nanti keputusan aku. Jadi kamu jangan itu kayak gitu. Nah kalau misal kamu salah ya harus salah gitu. Emang takutnya kalau kerabat sendiri merasa lebih ngedown gitu ya? Iya, takutnya gitu. Oh gitu. Biasanya kan orang-orang kepo kalau mau masuk jurusan, pasti kan yang dicari itu prospek kerja. Kalau prospek kerja dari mahasiswa jurusan psikologi itu apa? Maksudnya ya yang S1-nya dulu sih. Kalau kan kadang ada orang yang S1 doang. Itu apa kalau S1? Atau kita harus S2, S3 gitu diwajibin? Itu nggak wajib, tapi kalau S1 itu bisa jadi HRD, itu bisa HRD, terus jadi guru BK itu bisa. Terus? Ngerti nggak? Psikologi harus, psikolog harus S2, S3 dokter iya. S2 udah bisa jadi psikolog. Mungkin nanti teman-teman kalau dia udah semester tua, nanti kita tanya lagi kan dia ya pengalamannya baru sedikit, baru 6 bulan ya. Mungkin ya kurang juga masih itu, ya. Tapi setidaknya dia tahu kurang lebihnya di jurusan ini gitu. Jadi semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Amin. Terus kita mau cerita apa? Perjuangan masuk. Oke, terus aku pengen tanya-tanya nih,
alasan aja deh, alasan aja bang, alasan kenapa kamu kekeh banget untuk ngejar pendidikan dokter gitu, sampai dia bertahun-tahun dia ya pilihan pertama itu pendidikan dokter loh, hebat loh dia, yakin gitu dengan keinginan dia, tapi dia tetap berusaha, tetap berjuang, tetap berdoa gitu, pokoknya dia sangat semangatnya tuh sangat tidak kenal lelah kalau menurutku, sehebat itu. Kenapa aku kekeh masuk pendidikan dokter? Waktu masih SMA sebenarnya aku nggak ada pikiran sama sekali masuk kesehatan. Aku pengennya teknik kimia, soalnya aku SMA suka banget sama kimia, dan teknik kimia ada embel-embelnya kimia. Ternyata setelah dicari tahu, waktu masuk di teknik kimia tersebut itu kebanyakan fisika, jadi aku kayak melenceng gitu kan. Terus habis itu aku cari tahu jurusan apa yang banyak kimianya, ternyata farmasi. Terus aku pikir-pikir kemarin waktu tahun 2020 jalur SNMPTN, kebetulan aku juga masuk eligible peringkatan itu, terus aku ambil di farmasi UI sama kesehatan masyarakat atau keperawatan itu gitu. SN belum ambil dokter? Belum, SNM belum. Soalnya nilai aku ngepas gitu kan, dan itu cuma nekat gitu. Nah terus habis itu SBMPTN-nya aku ambil pendidikan dokter di UI sama keperawatan UI waktu tahun 2020, dan itu nggak keterima. Terus ambil waktu itu juga ikut mandiri UGM, mandiri Undip, mana lagi aku lupa, tahun 2020 aku ambil mana aja. Terus tahun 2021 aku ambil pendidikan dokter UI sama keperawatan UI. Semuanya aku ambil dokter, yang pilihan pertama aku ambil dokter. Terus tahun 2022 aku makin yakin, soalnya kenapa? Aku kan udah belajar UTBK lama, jadi kayak aku yakin banget, aku saking yakinnya kemarin itu aku bener-bener yakin nilai aku kimia sama biologi itu bisa dapat 1000. Nah ternyata emang kemarin aku nggak bisa ngerjain waktu UTBK gitu, tapi alhamdulillah masih lumayan nilainya gitu. Kenapa aku pilih kedokteran? Yang pertama, waktu aku mau ambil keperawatan itu kayak nanggung banget, soalnya aku kuliah, aku kan punya KIP, jadi aku memanfaatkan kapan lagi bisa kuliah dokter secara gratis gitu kan. Nah jadi aku pilihan pertamanya ya udah aku naikin jadi pendidikan dokter kayak gitu. Terus makin yakin ambil semuanya kemarin tahun 2022 pendidikan dokter di UI sama di UNS. Aku nomor 1 tetap UI, kedokteran UI gitu. Kenapa UI? Karena di sana alat-alatnya emang udah banyak dan lengkap katanya gitu ya. Terus apalagi di Jakarta ada kakak aku di sana, jadi kayak deket gitu, kayak gitu. Hebat banget kan guys, pengalaman dia, perjuangan dia. Ya kalau kalian pengen sesuatu ya perjuangin, kalau nggak diperjuangin ya nggak akan itu. Dia meskipun dapetnya nanti nggak sesuai harapan kita, tapi kan dianya udah mencoba. Iya, udah mencoba, dia berani mencoba, dan kalaupun dia mendapatkan juga itu yang terbaik gitu loh dari Allah ya kan. Nah, meskipun gagal itu pilihan kita sendiri. Nah, kalau kita dapat sesuatu yang kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, kadang yang terbaik gitu menurut Allah. Jadi kita belum menyadari. Nah, terus kalau tips belajar dari Kak Kristina selama perjalanan perjuangan kuliah ini, tips belajarnya bagaimana ya? Boleh sharing-sharing ke teman-teman. Oke, kalau tips belajar itu yang paling bener-bener aku abis itu tahun 2022 kemarin. Aku dari malam sampai subuh itu sering banget gak tidur, jadi aku setiap malam sampai pagi, setelah subuh aku baru tidur, terus jam 7-8 udah bangun lagi belajar itu sampai siang, habis itu tidur bentar, malam belajar lagi sampai pagi gitu terus. Dan aku belajar banyakin di latihan soal. Sebenarnya latihan soal itu memang mengasah kita buat terbiasa mengerjakan soal itu, tipe itu, sehingga waktu mengerjakan tuh kita kan ada waktunya kan, jadi udah terbiasa tinggal ngeklik aja gitu. Oke. Terus selain itu dia juga, yang aku tahu sih dia punya teman belajar gitu yang didapetin dari kemarin aku bilangnya di Telegram, tapi sebenarnya di Twitter. Dari Twitter. Jadi teman-temannya itu kayak saling support, terus saling membantu gitu, bahas-bahas soal gitu, dan itu sampai sekarang gitu. Iya benar. Ya, Insya Allah gitu. Terus ada nggak sih yang mematahin mimpi kamu gitu selama perjuangan? Ada sebenarnya di samping saya ini. Oke, betul. Dia yang matahin semangat guys. Enggak sebenarnya. Kadang lewat
lewat omongan-omongan yang menyakitkan itu kita malah lebih bangkit Iya, gitu loh. betul sekali, betul sekali. Terus mungkin ada quotes gitu atau motivasi yang buat Kak Kristina bisa bertahan sampai detik ini. Ya itu sih, kalau kamu punya mimpi, kejar mimpi itu sampai dapat. Meskipun kamu nggak dapetin mimpi itu, setidaknya kamu udah belajar, udah berusaha untuk mendapatkan tersebut gitu. Dan misal kamu gagal, itu juga pilihan kamu sendiri, meskipun udah di ujung tanduk. Yang penting kamu tidak mau mencoba, karena itu menurut aku emang bener-bener yang kayak gimana ya? Sama ini ya guys, maksudnya jangan takut untuk mencoba. Ya. Lebih baik gagal, bingung. daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau kita gagal kan kita pernah nyoba, jadi kita tahu letak kesalahannya gimana. Jadi kita bisa memperbaiki. Kalau kita nggak nyoba ya kita akan ngangong-ngangong gitu loh. Apalagi kita generasi milenial, kita harus mempunyai pikiran yang kreatif, yang inovasi gitu ya. Guys, udah. Nah, mungkin ada closing statement deh dari Kak Kristina buat teman-teman, buat adik-adik yang tertarik jurusan psikologi atau teman-teman yang sedang berjuang SNBT 2023. Ya, aku mau ngasih semangat buat kalian yang lagi berjuang buat ngedapetin PTN impian kalian dan jurusannya, khususnya yang gap year dari angkatan 2021. Ini kan kesempatan terakhir, semoga kalian mendapatkan apa yang seharusnya kalian pantas dan kalian dapatkan. Terus sama anak-anak gap year khususnya yang udah belajar dari tahun kemarin-kemarin, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dimudahkan waktu mengerjakannya. Dan yang satu, sebelum UTBK itu kalian jangan overthinking gimana nanti aku ngerjainnya, gimana nanti aku kalau nggak bisa gimana, itu jangan, dan itu bikin kalian ngeblank. Jadi kalian lebih santai aja gitu, mau ujian biasa gitu. Oke guys, jadi itu ya guys, boleh dicatat, didengerin, dan kalian lakukan gitu. Jangan dilihat doang tapi gak dilakuin ya kan, nanti ya sama aja gitu, percuma. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah gitu guys. Ya. Jadi mungkin ini dulu video dari aku, dan ini pertama kali aku ajak omong-omong, bincang-bincang mengenai jurusan. Nanti insya Allah kedepannya juga nanti teman-temanku yang lain yang masuk di jurusan-jurusan lain juga aku ajak ke sini buat sharing-sharing info, karena sekarang informasi kan juga bisa jadi di mana-mana kan. Oke, jadi tonton terus video aku dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih guys, bye. Assalamualaikum.